Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahli ilmi zahiran wa batinan wa tahsuruna bi ibadika sholihin fid dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ma ba'du. Baik pemirsa TVNU dimanapun Anda berada yang masih stay tune di layar kacanya, kembali lagi bersama kami Firdaus di acara Saum Podcast Ramadan Lembaga Taklif wan Nashr Nahdlatul Ulama LTNU Kabupaten Sumeneb, dengan tajuk merawat tradisi Idul Fitri. Sebelum itu kami mengucapkan selamat hari lahir ke-88 untuk Gerakan Pemuda GP Ansor, serta selamat hari lahir ke-72 Fatayat NU. Semoga di usia ini semakin jaya, Allahumma amin. Serta kami juga mengajak kepada seluruh Nahdiyin, Nahdiyat dan seluruh warga di Kabupaten Sumeneb khususnya untuk menyisihkan beberapa hartanya untuk umat di NU Care, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama Lahsisnu Kabupaten Sumeneb, ataupun yang ada di tingkat Majelis Wakil Cabang ataupun di tingkat pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Baik pemirsa TVNU yang berbahagia, kami akan memperkenalkan tamu kehormatan kita, yakni Kiai Abdul Wasid. Beliau selaku Wakil Ketua yang ada di Kepengurusan Tanfidiyah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Sumeneb. Beliau merupakan pria Kiai muda kelahiran Kabupaten Sumeneb pada tanggal 26 Juni 1981 Miladiyah. Beliau putra dari tanah kelahiran Pakondang, Kecamatan Rubaru. Jadi sobat ataupun pemirsa TVNU yang kenal dengan desa Pakondang pasti kenal dengan Sayyid Abdul Karim atau yang dikenal dengan Pujuk Beleng. Begitu Kiai. Ya. Baik. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Ya, terima kasih Kiai sudah sudi berkunjung menghadiri Studio 2 TVNU Sumeneb di Dusun Cecek, Desa Perenduan, Kecamatan Peragan, Kabupaten Sumeneb. Baik Kiai, ini ingin tanya tentang beberapa tradisi Idul Fitri yang ada di kalangan Nahdiyin. Karena yang kami tahu Kiai, tradisi di Nahdlatul Ulama khususnya yang dilakukan oleh para warga NU cukup beragam ketika menjelang masuk hari raya Idul Fitri ataupun ketika hari raya saat itu. Nah, salah satu keunikan di tradisi di Nahdiyin, di tradisinya NU adalah pemirsa adalah silaturahim. Bahkan silaturahim, bersilaturahim antar kesanak famili sebelum puasa saja itu ada silaturahim. Jadi setelah Sa'banan itu ada silaturahim, salam-salaman, maaf-maafan. Bahkan sebelum takbir itu dikumandangkan di berbagai masjid ataupun mobil-mobil yang melakukan takbir keliling, itu juga ada silaturahim dengan mengantarkan beberapa hantaran makanan ringan kepada sanak famili atau kerabat setempat. Nah, menurut kacamata panjenengan, mohon dijelaskan kepada warga NU khususnya halayak yang menyimak, yang menonton di channel TVNU Sumeneb ini, seperti apa menurut pandangan panjenengan tentang makna silaturahim dalam merawat tradisi NU ketika hari raya Idul Fitri. Monggo Kiai. Baik, terima kasih sahabat Firdaus. Para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TVNU yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sebentar lagi sudah akan memasuki Idul Fitri. Ya. Tentu dalam setiap Idul Fitri pasti kita semuanya selaku umat Islam mayoritas pasti akan melaksanakan takbir. Takbir, betul. Takbir di masjid, di mushola, ataupun kalau diperbolehkan oleh pemerintah mungkin juga takbir keliling, tapi tentu menunggu keputusan dari pemerintah. Betul. Nah, tentu yang kedua adalah kita juga melaksanakan sholat Idul Fitri.
Tapi jangan lupa zakatnya harus ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Para pemirsa TVNU yang dirahmati Allah. Amin. Jadi tentu setelah Idul Fitri ini kemudian di masyarakat kita, lebih-lebih di warga NU, kaum Nahdliyin, memang ada beberapa tradisi yang itu biasa kita lakukan. Tentu tradisi ini tetap tidak lepas dari ajaran Islam. Karena munculnya tradisi ini pertama karena adanya Idul Fitri, yang kedua karena memang adanya tuntunan dari ajaran agama Islam. Yang pertama, tradisi yang biasa kita lakukan setelah Idul Fitri diantaranya adalah tradisi silaturahim. Dalam bahasa budaya Maduranya itu amain. Amain, silaturahim, amain, yang mana di kita itu kan biasa kita saling berkunjung. Betul. Jadi anak ke orang tua bersilaturahim, dan juga kemudian murid santri ke gurunya, ponakan ke masjidnya, sesama tetangga, sesama saudara, baik yang dekat ataupun jauh. Ini adalah satu tradisi yang baik setelah di Idul Fitri. Betul. Nah, oleh karena itu makanya kemudian banyak mereka yang warga negara Indonesia, lebih-lebih yang NU, dalam rangka silaturahim, nyongkem kama tua, nyongkem kareng sepo, yang tinggal di berbagai daerah di Indonesia ataupun berbagai negara di luar negeri, kadang memastikan dirinya untuk bisa pulang beridul fitri di rumahnya. Karena apa? Karena ingin bersilaturahim. Bersilaturahim dengan orang tuanya, bersilaturahim dengan sanak familinya, bersilaturahim dengan tetangganya, gurunya, dan berbagai yang lainnya tetangganya. Tentu memang harus kita lihat silaturahim itu kan bagian dari ajaran Islam, yang mana seringkali kita dengarkan kiai-kiai kita menjelaskan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim, sambunglah ikatan persaudaraan, ikatan persataretanan. Tentu apa? Ini dalam rangka mewujudkan kita hidup rukun dan nyaman. Karena silaturahim itu tentu jelas orang yang niatan bersilaturahim pasti akan mendapatkan pahala, karena ini bagian dari sunnah Rasul. Yang kedua juga silaturahim ini diantaranya adalah apa? Orang yang sedang bersilaturahim sarak berkat umur, sarak berkat rezeki. Oh, berarti ada keberkahan tertentu. Ada keberkahan. Jadi al barakatu fi rizqihi wal barakatu fi umrihi, bagi orang yang suka bersilaturahim. Selain itu juga ini kan mabunga Kak orang. Orang ketika dikunjungi, disambangi, yang tarik ini itu mesti mabunga. Dan alhamdulillah di Indonesia, lebih khususnya lagi di Madura, lebih spesifik lagi di Kabupaten Sumeneb, ini tradisi ini cukup kuat. Sehingga misalnya sahabat Firdausi tidak bersilaturahim ke gurunya, apalagi tidak bersilaturahim ke orang tuanya, tak amain karing sepona, tak amain ke matuana. Ini menjadi satu kekurangan tersendiri. Betul, kurang afdol. Kurang afdol, seolah-olah telah senak atau kurang afdol. Padahal sudah sholat Idul Fitri kan puasa normal. Tapi ketika tidak silaturahim ini pasti akan jadi tanda tanya. Ini anak saya Firdausi kok tidak datang, menantu saya Firdausi kok tidak datang, atau santri saya ini kok tidak datang. Memang bukan menjadi satu kewajiban di waktu itu, tetapi karena ini ajaran Islam yang kemudian menjadi tradisi di masyarakat, maka ketika menjadi tradisi kan seolah-olah menjadi norma. Benar mata main cong kasih kok dong. Sehingga seolah-olah silaturahim di Idul Fitri menjadi satu keharusan. Betul. Sunnah secara agama, tapi juga keharusan secara sosial. Nah, sehingga ini perlu terus kita pertahankan agar apa? Ini juga biar jadi kerukunan di antara kita semua. Lebih-lebih menurut saya kita harus betul-betul mementingkan silaturahim ini bagi sanak saudara ataupun tetangga kita yang kurang respect sama kita, tak akor. Maka Idul Fitri menjadi momentum penting bagi kita untuk rekonsiliasi sata tanggan sata retana. Jadi mempererat ukhuwah gitu. Mempererat ukhuwah, betul. Baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah An-Nahdliyah ataupun ukhuwah Basyar dan lain sebagainya. Maksud saya apa? Karena biasanya kan konflik kata akoran ini kan sata tanggan sata retana. Biasa.
Dan ini kadang sulit dirajut. Iya. Maka momentum Idul Fitri ini manfaatkan betul. Karena di situ semua orang kan bahagia. Iya. Orang dalam situasi bahagia tak ruwet peker. Sehingga akan mudah menerima silaturahim kita, dan kita juga mudah bersilaturahim kepada tetangga kita yang selama ini mungkin kurang akur dengan kita, entah karena persoalan apa. Tapi jadikan momentum ini untuk bersilaturahim, mempererat sataretanan, dan juga ma'akor hubungan yang sebelumnya tak akor. Karena diantara tujuannya kan ma'akor ini. Itu sehingga tokar, satatanggaan, tokar sataretanan tereliminir dengan adanya silaturahim, lebih-lebih di Idul Fitri. Kemudian yang tradisi yang kedua di Idul Fitri yang melekat di masyarakat kita, terutama di warga NU, adalah bermaaf-maafan. Saya kira ini memang juga khas kita, lebih-lebih khas secara umum, khas Indonesia. Jadi kan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Nah, kemudian kan terus dilanjut pada kalimat minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, jadi sebenarnya kan menyambung dari yang tradisi yang pertama. Ketika kita bersilaturahim, apa yang kita lakukan pertama? Bermusafahah dan bermaaf-maafan. Masuk ke tradisi yang kedua. Jadi kita pasti abdina nyuwun sapura ka ajunan ya. Atau bakal yang semut abdina nyuwun sapura kapan jenengan Bu, kapan jenengan Pak. Ini kan biasa. Dan ini tradisi penting di kita. Tentu memang bermaaf-maafan, bersilaturahim tidak mengkhususkan di sini. Tapi momentum Idul Fitri penting untuk begini. Untuk bersilaturahim, untuk bermaaf-maafan. Nah, dan bermaaf-maafan itu, kita memaafkan, kita juga minta maaf, ini kan satu hal yang luar biasa. Kenapa ini perlu dilakukan di Idul Fitri? Karena kalau ini dilakukan di luar Idul Fitri tidak apa-apa sebenarnya, tapi kadang mau tak biasa kan timbul tanda tanya. Ini kenapa ini tetangga saya kok minta maaf ke saya, terus tetangganya digilir semuanya, asapora, asapora ma, asapora pi, asapora om, asapora li, ini kan berapa dong, sehingga lama hati kan begitu. Kan iya. Betul. Tapi kan dengan momentum Idul Fitri kan kita bermaaf-maafan. Jadi ini tradisi yang bagus, dan orang memaafkan ini satu tindakan yang sangat mulia. Dalam satu keterangan kan yang dibawakin, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa orang yang memaafkan kemudian juga mendamaikan, maka pahalanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika teman kita yang dulu mungkin berkonflik sama kita minta maaf sama kita, maka ini sebaiknya segera diterima. Tentu memang kenapa bermaaf-maafan itu kok pahalanya besar? Karena ini pertarungan batin kita. Bagaimana kita mengeliminir ego kita. Kadang kan kita ketika ada orang minta maaf, misalnya kita pernah hatokar, pernah berkonflik, mon kok iya suruh minta sapora des. Betul. Jadi sapu ya sapora kasih engkau belum tentu nyapora. Soalnya sana dulu kasih engkau. Iya. Itu kan ego. Iya betul. Ego kita. Nah, makanya penting kita turunkan ego, eliminir ego kita. Mari bermaaf-maafan. Kalau orang tidak mendahului, maka kita yang mendahului untuk minta maaf. Dan ini satu. Walaupun kita lebih tua. Walaupun kita lebih tua, kalau kita lebih tua, minta maaf saya yang lebih muda. Artinya kita memberikan contoh yang baik sama yang muda. Iya. Kadang kan ada anggapan saya yang paling tua, dia yang paling muda. Nah, gitu. Nah, itu kan bagi mereka yang egonya masih belum tereliminir. Betul. Kok itu disesak kan kok kada dong. Soalnya engkau masih hadir. Soalnya sing kores doa. Saya kira kalau kita memang punya hati selega kan, dan kita memang betul-betul ingin bermaaf-maafan, maka ini momentum penting. Dan saya yakin di momentum Idul Fitri, ketika kita minta maaf, maka pasti akan dimaafkan. Insya Allah seperti itu. Karena apa? Atina orang bunga kapi, lega kapi, senang kapi dengan Idul Fitri. Sehingga luka-luka lama itu mudah sembuh. Kesalahan-kesalahan lama mudah dilupakan. Berarti yang bisa belum move on bisa move on. Penting bagi misalnya teman-teman punya konflik sudah tahunan atau bahkan puluhan tahun, mari besok ini kita manfaatkan betul, kita datangi. Karena kadang bukan dia tidak memaafkan, kadang hanya persepsi kita saja. Jangan-jangan saya kesana minta maaf tidak dimaafkan. Nah,
Apalagi tentu bagi teman-teman yang ada datang saudara kita minta maaf, maka maafkanlah. Karena orang yang minta maaf dan orang yang memaafkan akan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keterangan itu buakin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Allah tidak akan menambahkan bagi seorang hamba yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Artinya kalau kita minta maaf terlebih dahulu, itu tidak menurunkan derajat kita, tapi malah meninggikan derajat kita. Sama juga Anda memaafkan itu kemudian bukan malah menurunkan derajat kita kemudian semakin hina, tidak, tapi ini akan meninggikan derajat kita. Jadi mazadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Allah tidak akan menambahkan bagi seorang hambanya yang suka memaafkan kecuali adalah kemudian. Ini tradisi yang kedua, saling maafkan. Artinya kaitannya dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, itu bukan terjemahannya. Menurut kacamata panjenengan secara teoritis mungkin minal aidin wal faizin. Jadi semoga kita bisa kembali kepada aidin. Minal aidin kembali apa, menjadi orang yang kembali apa? Kembali bersih. Seperti anak kecil lagi. Bersih, kembali ke fitrah. Artinya kenapa? Jadi ini kaitannya dengan di Ramadan. Jadi kan dalil man qama atau man shoma, bukan fi riwayatin man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau fi riwayatin man shoma ramadhan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan juga beribadah di bulan Ramadan karena iman dan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Lanjut. Jadi barang siapa yang berpuasa, yang beribadah di bulan Ramadan karena iman dan karena berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Dosa-dosanya ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dosa kepada Allah. Nah, untuk menyempurnakan agar kita ini betul-betul aidin, termasuk orang yang kembali, maka bukan hanya dosa kepada Allah, tapi juga dosa kepada sesama manusia. Ini yang harus juga kita hapus. Dosa kepada Allah, insya Allah kalau Ramadan kita diterima ibadah kita, itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dosa kepada sesama manusia tentu tidak cukup dengan ibadah Ramadan. Betul. Tapi apa? Kata majelas dan ceritakan. Bagaimana ya kita datangi, kita silaturahim, kita minta maaf. Misalnya saya punya salah kepada sahabat Firdaus, maka saya minta maafnya harus kepada sampean, tidak bisa ke orang lain. Ketika sampean memaafkan, berarti kita sudah kosong. Dan kenapa anjurannya kita bersilaturahim ke tetangga, kata saya tadi itu, tetangga saudara? Karena kemungkinan besar dosa kita ya kepada tetangga, kepada saudara. Kenapa? Karena interaksi kita yang intens kepada tetangga, kepada saudara, kepada teman. Betul. Sehingga semakin sering kita berinteraksi, Pak, insya Allah mungkin semakin banyak dosa yang pernah kita berbuat kepada mereka. Maka mereka-mereka inilah yang kita dahulukan untuk minta maaf.
baik itu silaturahim secara langsung dalam bahasa sekarang tatap muka, Iya. atau silaturahim secara virtual via WA, via telepon, macam-macam. Yang penting jelas, saya mohon maaf. Itu begitu. Nah, kalau ini tuntas kepada Allah dosa kita diampuni, kepada semua manusia sudah dimaafkan. Artinya dosa vertikal diampuni oleh Allah, dosa horizontal kepada sesama manusia sudah dimaafkan oleh saudara sanak saudara kita, teman kita atau yang lainnya, maka berarti kita termasuk minal aidin wal faizin, termasuk orang yang kembali ke fitrah. Kepada Allah diampuni, kepada sama manusia sudah dimaafkan. Nah, makanya disinilah jadi tradisi silat bermaaf-maafan ini jangan dilihat sebagai satu hal yang ini gimana, tapi harus disambungkan dengan man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ini dalam rangka melengkapi itu tadi, bahwa dosa kepada Allah diampuni dengan Ramadan, maka dosa kepada manusia kita harus minta maaf. Caranya bagaimana? Silaturahim, bermaaf, maafan. Itulah. Jadi jangan dipahami bahwa terjemahannya salah besar. Nah, jadi minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci tanpa dosa. Wal faizin, orang yang menang. Yang menang maksudnya apa? Menang karena kita sudah melaksanakan ibadah yang betul-betul rutin, intens di bulan Ramadan. Siang kita puasa, maghrib kita berbuka, ba'da isya kita sahur, malam kita sahur, kan begitu. Jadi ini luar biasa. Kemudian tradisi yang ketiga adalah ziarah kubur. Ziarah kubur. Ya. Silaturahim ke orang yang mati gitu. Nah, kalau dalam bahasa teman-teman itu kan teman-teman nyalase. Nyalase dalam bahasa nyalase. Kalau sekarang itu kan ada istilah silaturahim arwah. Nah, jadi memang di kita kan tradisi itu kan kuat. Jadi setelah silaturahim ini kita tidak lupa ziarah kubur, ziarah ke almarhum pengasepok kita, atau almarhum para guru-guru kita, atau saudara-saudara kita. Ya, tentu ini kita tidak mengkhususkan hanya ketika Idul Fitri. Dan tentu harus dipahami bahwa ziarah kubur itu tidak musyrik. Jadi ziarah kubur itu tidak musyrik. Karena ziarah kubur itu bagian dari lalampahan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang awalnya ziarah kubur pernah dilarang karena situasi umat Islam yang tidak memungkinkan, hawa itu mengarah pada hal-hal yang kurang baik. Tapi oleh Kanjeng Nabi, larang itu kemudian dinasah dan disunnah di lalaman ibu Kanjeng Nabi. Nah, tentu ziarah kubur kita tetap pada tujuan yang seperti biasa, meskipun baik di Idul Fitri maupun di luar Idul Fitri. Tujuan ziarah kubur kita pertama adalah mendoakan yang meninggal dunia. Mendoakan yang meninggal dunia. Yang kedua adalah lidzikril maut, agar ingat mati. Artinya kalau hari ini sahabat Firdausi ziarah, bisa saja minggu depan kita yang diziarahi. Kan Iya, bisa jadi. Nah, itu, dan mengingat mati itu bisa mendapatkan pahala. Asalkan itu bisa memotivasi kita untuk semakin taat beribadah dan menghindarkan kita dari perbuatan yang tidak baik. Maka ingat mati bisa berpahala. Itu diantara dua tujuan pokok penting kita ziarah kubur. Itu kalau ziarah ke wali, ziarah ke wali songo ataupun orang-orang para alim, para aulia, itu kan biasanya yang ketiga apa? Tabarukan kepada para aulia, para ulama. Yang keempat tujuan ziarah adalah kita menunaikan hak orang-orang dekat kita yang almarhum. Misalnya ibu saya sudah meninggal dunia. Ini kan menjadi kewajiban saya sebagai anak untuk ziarah kepada almarhumah ibu saya. Tentu memang tidak fardhu ain, tapi sebagai anak kepada orang tua. Bektena nak foto, data orang sepo seampun subuh ngomong apa bentuknya? Mendoakan, berziarah. Nah, momentum Idul Fitri ini penting, lebih-lebih bagi sahabat-sahabat warga NU yang hidupnya di luar Sumeneb, atau di luar Indonesia bahkan. Ini kan momentum penting. Pulang ke
rumahnya ke tanah kelahirannya, dalam bahasa kita itu mudik. Itu kan dalam rangka apa? Dalam rangka silaturahim, dalam rangka ingin minta maaf kepada orang tua, pada sanak saudara, kepada guru, pun juga dalam rangka apa? Ziarah langsung kepada almarhum almarhumah bengasepona masing-masing. Baik ya. Itu. Dan yang tradisi yang terakhir adalah sodakoh. Oh, sodakoh. Kan ya? Iya, betul. Jadi kan kita biasa kan ketika silaturahim, dikasih jajan. Bahkan setiap ada anak kecil silaturahim ke sanak familinya dapat amplop. Dikasih angpau. Iya. Tapi kalau tidak ada ya jangan maksa. Nah, maksud saya jadi kan tradisi sedekah. Sebelum Idul Fitri kayak hari-hari ini kan. Iya. Jadi sebelum Idul Fitri mesti kan kita sudah persiapan. Iya. Beli minyak goreng. Iya. Kemudian aku beli apa-apa macam-macam, sudah punya beras untuk ini, bikin jajan yang beragam. Ini semuanya kan bukan hanya untuk dimakan sendiri. Betul. Untuk siapa? Ya Torah tindak peletan ke yang bersilaturahim. Iya. Bersedekah. Bersedekah. Saya yakin tidak ada satu rumah pun yang tidak menyediakan itu. Oh, alah. Pasti menyediakan. Banyak pasti. Bahkan di Madura itu kan ada tradisi di beberapa tempat ya. Iya. Kalau kita silaturahim kan seolah-olah wajib makan. Wajib makan. Ya, betul ya. Betul. Nah, tentu ini adalah bagian satu tradisi yang positif, bersedekah. Bersedekah kepada tetangga kita, sanak saudara kita. Dan alhamdulillah untuk konteks Sumeneb kan ini terus terjaga. Dan mari ini terus harus kita jaga. Tradisi silaturahim, tradisi bermaaf-maafan, tradisi ziarah kubur dan juga bersedekah di waktu Idul Fitri ini harus terus kita pertahankan. Tentu kita jangan sampai hanya mengkhususkan 4 tradisi itu semuanya di Idul Fitri. Pas tak terlasan namai jangan. Iya. Tapi ini memanfaatkan momentum penting. Iya. Kan itu tadi bahwa rasa cek bunga namun akompol satarena. Makanya kan beberapa beberapa keluarga besar biasanya selain silaturahim juga ada kombolan keluarga, betul. Ada boleh kombolan atau silaturahim alumni. Makanya menjembatani kita yang sibuk luar biasa sehingga tidak sempat main antara yang satu dengan yang lainnya. Biasanya pas ada halal bihalal di kantor, halal bihalal keluarga, halal bihalal alumni. Semuanya untuk apa? Silaturahim, saling bermusyawarah, bermaaf-maafan, dan biasanya endingnya apa? Ada makan. Ini juga implementasi dari sedekah. Iya. Saya kira itu beberapa tradisi yang kuat. Ini ada keunikan tersendiri, Kiai. Bahkan ya, keunikan yang kami temukan sebuah tradisi khususnya yang ada di Kabupaten Sumeneb, kita mengenal dengan istilah maleman, Kiai. Oh, maleman. Yang nomor 2, Kiai, nanti bisa dijelaskan kepada halayak, berbe. Jadi setiap sebelum kita silaturahim ke sanak famili, betul. Ibu-ibu dapur itu biasanya berbe. Biasanya malam telasan. Malam telasan itu. Buka terakhir. Betul. Bisa dijelaskan, Kiai? Ya, baik. Mengenai tradisi mamaleman, sebenarnya kan mamaleman itu satu tradisi khas Madura, khas NU, mungkin juga khas Indonesia kalau seandainya diperluas. Jadi mamaleman ini kan kata bahasa Madura mamaleman. Mamaleman kalau diambil dari bahasa Arab kan Lailah. Dan mamaleman itu kan adanya di hari-hari malam-malam ganjil, akhir bulan Ramadan. Iya. Mamaleman salekor, mamaleman telolekor, sakemi petolekor, sangalekor. Yang punya tunangan datang bawa baju. Nah, itu saya tidak tahu kalau itu. Nah, mamaleman itu tentu kalau coba kita lihat secara lebih jeli kan, mamaleman itu kencil nang akhir. Betul. Nah, dan di mamaleman salekor sampai ke sangalekor itu kan malam-malam yang di situ berpotensi turunnya Lailatul Qadar. Sehingga tradisi mamaleman ini tidak bisa dilepaskan dari Lailatul Qadar. Makanya kan mamaleman ini bahasa Madura, bahasa Arabnya malam. Lailatul. Bahasa Arabnya malam, Lailah. Makanya peletakannya mamaleman salekor kencil-kencil sampai sangalekor itu kaitan erat dengan malam yang dimungkinkan Lailatul
Qadar. Jadi dapat kami tarik hipotesa sementara Kiai. Jadi warga NU itu melakukan tradisi memaleman guna ngalap menyebut Lailatul Qadar. Betul. Lewat sedekah itu semakin berkah gitu. Gimana? Jadi Kiai? kan taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. No pria sampean kapidak Lailatul Qadar di malam ganjil 10 akhir Ramadan. Berarti apa? Ya dari tadi itu malaman salekon itu implementasi dari hadis itu. Sehingga kenapa ini kemudian muncul begitu? Ini kan metodenya ulama. Iya. Inilah kelebihan ulama-ulama kita, ulama-ulama NU, ulama-ulama Indonesia. Beliau-beliau itu tidak hanya alim, tapi arifun bimaslahatil ummah. Tahu betul, bukan hanya alim, tapi paham betul terhadap apa yang sekiranya menjadi kemaslahatan umat. Sehingga kita ini kan, apalagi hari ini kan orang-orang rata-rata sibuk. Kalau tanggal berapa Ramadan? Kan kita lupa kan? Dengan adanya tradisi mamalaman, satu manfaatnya adalah kita itu diingatkan. Mamalaman salekor. Berarti ini mengingatkan ke kita. Mamalaman salekor, malam yang mungkin turunnya Lailatul Qadar. Berarti ini kita harus memperbanyak ibadah, lebih banyak menghadap ilahi ketimbang ngopinya, kan begitu. Terutama di malam ganjil, mamalaman itu. Karena ini mamalaman yang memungkinkan turunnya Lailatul Qadar. Yang kedua, mak palotan. Iya. Ya kan? Palotan. Mamalaman mesti awal palotan. Palotan. Nah, Lailatul Qadar itu kan bagian dari Lailatun Syarifah. Iya. Malam yang mulia. Maka menghormati malam yang mulia, orang Madura agabai sesuguhan yang mulia. Iya. Yang istimewa. Mun nase biasa. Tapi kan mun palotan luar biasa. Nah, tentu sekali lagi begini, harus dimaknai bahwa ini semuanya orang Madura terutama agabai palotan yang banyak. Ini kan bukan hanya untuk dimakan sendiri. Betul. Tapi untuk disedekahkan. Kepada siapa? Kepada tetangga dan saudara-saudara dekat kita. Karena ini malam yang istimewa, Lailah Syarifah. Maka ini juga kita hormati dengan masakan yang istimewa. Palotan. Penarena ada ernase. Karena malam istimewa, kita asadaka seistimewa. Karena kan malam Lailatul Qadar kan istimewa. Istimewanya kenapa? Satu, Lailatul Qadar itu adalah waktu turunnya Al-Quran. Yang kedua, istimewanya Lailatul Qadar karena ibadah di waktu itu khairun min alfi syahrin, lebih utama dari 1000 bulan. Inilah di antara keistimewaan Lailatul Qadar, dan masih banyak lagi keistimewaan yang lainnya. Sehingga satu, untuk mengingatkan, kemudian yang kedua adalah mentradisikan melakukan hal yang baik, yaitu bersedekah. Bersedekah dengan satu masakan yang istimewa. Tentu masih banyak lagi kalau kita gali dari tradisi mamalaman. Tapi ini tidak harus polotan gitu, Kiai. Ya tidak harus polotan. Kirain hanya polotan saja. Tapi sebenarnya yang paling penting, terutama situasi hari ini, mengingatkan kita. Ya. Kadang kan kita, terutama kita yang masih muda-muda ya, kan lupa. Iya. Tanggal berapa saja ya? Lupa. Gila emak ngocak deki mamalaman petole korja mulai. Berarti nanti tanggal 27 Ramadan. Iya. Kalau tradisi apa tadi? Berba. Kalau tradisi berba itu kan, jadi kan orang Arba itu kan kita bersedekah. Iya. Yang pahalanya juga kita haturkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan itu boleh, itu baik. Jadi itu sudah benar, itu baik. Sehingga, dan apakah pahalanya sampai-sampai? Ada salah seorang sahabat Kanjeng Nabi itu kan bertanya, jadi, ya Rasulullah, inna ummi yaftulitat nafsuha, in takallamat tasaddaqat, afalaha ajru in tasaddaqtu anha. Kanjeng Nabi, ebu abdina kak dinto sobu ngomong, saya nggak bisa budabu, mesti insya Allah beliau akan bersedekah. Beolia kenceran manabi abdina asadaka, kencerna ya toraki deka ebu abdina si almarhum. Kanjeng Nabi ada bu, naam, engki.
Maka dalam bahasa Madura ini rebe. Asadeka kencerna ya torahika almarhum. Apakah saya asadeka oleh kamu? Tetap tidak ya, mengurangi pahala dari orang sedekah yang kita berikan. Misalnya sahabat Firdaus arba kangkui bangasaban subung amal. Sahabat Firdaus tetap dapat pahala full. Dan juga almarhum juga dapat pahala dari sedekah yang kita berikan. Nah, kebiasaan arba ini tentu tidak hanya di malam Idul Fitri, kapanpun dan apapun bisa ekarba. Betul. Benih kutu nase apapun bisa ekarba. Sampai ada sedekah es karba. Boleh. Boleh. Pisang, permen, pisang, tidak apa-apa. Niat arba'na itu begini, ini arba'na mengasepo ini. Dan itu kan sudah tradisi lama di kita. Biasanya kalau di kalangan warga itu kan malam Jumat. Malam Jumat, betul. Bila Kamis sore, malam Jumat, biasanya lembek kita kini kan sholat ratar ya. Betul. Arba'na kaina, atrakin ka temurna. Ini kan cara orang tua kita mendidik kita melestarikan tradisi arba. Dan reba yang malam telasan ya bagian tradisi ajaran Islam yang mentradisi di masyarakat kita. Artinya dengan sebelumnya kita angabunga, ada orang macam, cek kalau pakai kabel tangken, cek kalau pakai kabel sepon. Itu pesan pentingnya. Dan jadi tentu reba benikun di malam telasan itu kan kita kan mau berbahagia ngabunga ada orse enak-enak yang lezat-lezat. Tapi cek kalau pai kabeletang kena atren. Keng juga cek kalau pai kabeng sepon. Kan apa? Arba. Saya kira itu beberapa penjelasan tentang tradisi kita di Idul Fitri. Tapi sekali lagi tradisi silaturahim, bermaaf-maafan, kemudian ziarah kubur dan sedekah ini semuanya ajaran Islam. Ajaran Islam yang mentradisi di masyarakat kita dan harus terus kita pertahankan. Terima kasih. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf pemirsa TVNU, berhubung waktu sudah di penghujung acara, kami minta yang terakhir kalinya kepada Kiai Wasid untuk memberikan closing statement atau pesan khusus kepada masyarakat Sumeneb, khususnya Nahdien yang akan gembira kata orang Madura. Monggo Kiai. Para pemirsa TVNU yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sebentar lagi kita akan sampai di penghujung Ramadan. Artinya sebentar lagi juga kita akan mengumandangkan takbir dan kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di Hari Idul Fitri ini tentu jangan lupa kita tetap semangatnya adalah semangat ibadah, semangat at-taqarrub ilallah, semangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Idul Fitri di tengah kebahagiaan kita, jangan lupa bahwa kita tetap harus bertakbir. Takbir baik, jangan lupa takbir di masjid masing-masing, di musola masing-masing, atau juga setelah sholat 5 waktunya kita juga bertakbir. Tentu waktu takbir ini itu sejak masuk malam telasan sampai sebelum duhur. Jadi sejak maghrib sampai sebelum duhur besoknya. Kemudian yang kedua, ya mari kita laksanakan sholat Idul Fitri di tempat masing-masing, di masjid, di musola, itu penting kita melaksanakan itu. Yang ketiga, setelah kita sholat Idul Fitri, mari tetap kita harus pelihara tradisi-tradisi yang lama yang sudah baik di kalangan masyarakat kita. Tradisi bersilaturahim, main-main ke kataretan, ke guru kita, lebih-lebih ke orang tua kita, mungkin juga ke mertua kita. Ini harus terus kita lakukan dan kita ajarkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak kita. Karena kalau kita sudah Idul Fitri sudah tidak bersilaturahim, ini kadang-kala di hari-hari ini susah. Dan kalau sudah tidak silaturahim antar keluarga, antar saudara, ini kadang lupa sudah anak-anak kita, mungkin juga cucu-cucu kita nanti tidak kenal bahwa ini masih sepupunya, ini masih saudaranya, ini masih ponaannya, ini masih punya ikatan kerabat. Makanya di momentum Idul Fitri penting bersilaturahim untuk mempererat kekeluargaan dan agar silaturahim ini bisa terus berjalan. Selain itu juga silaturahim bermaaf-maafan. Ini mari kita jadikan momentum penting bagi kita untuk saling memaafkan, saling akor antar tetangga, antar taretan, antar kanca.
lepaskan semua konflik itu, mari kita jalin satu pola relasi yang baru, pola relasi yang lebih baik, karena kita sudah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Yang ketiga adalah ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini adalah bagian dari kebiasaan kita di Idul Fitri. Mari terus kita jalankan. Ajak anak kita, ponakan kita, saudara kita agar mau berziarah kubur dengan tujuan 4 hal tadi itu. Ingat kematian kita, mendoakan yang meninggal dunia, kalau kita ziarah kepada mereka, tabarruk kepada para aulia, dan juga menunaikan haknya mereka almarhumah untuk kita ziarahi. Betul. Anak ziarah ke kuburan orang tuanya, cucu ziarah ke makbarah para pengasepon. Termasuk membersihkan akosar. Itu bagian dari tradisi sebelum Idul Fitri kita. Biasanya kan H-1, H-2 ini sudah akosar. Ya apa bersih, nyaman saya ziarah. Dan boleh malai temu kuburna, kita temu kuburna pengasepon mentah akosar. Yang terakhir adalah tradisi bersedekah. Saya kira itu, semoga kita semuanya sampai di hari Idul Fitri dan kita bisa merayakan dengan baik, dengan khidmat, dan jangan sampai berlebihan di dalam makannya. Terutama itu kita puasa sudah sehat, kemudian di Idul Fitri makan berlebih-lebihan, maka bisa kambuh lagi penyakitnya. Termasuk penyakit kolesterol. Kira-kira itu. Semoga bermanfaat. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa TVNU, khususnya para kader Nahdlatul Ulama yang ada dari akar rumput sampai ke atas, dapat kami tarik kesimpulan sebagaimana makalah yang sering kami dengar di pesantren-pesantren klasik, al-muhafadzatu ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Seperti itu dari kami selaku host pemandu acara Firdaus mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih juga kepada Ki Wasid yang sudah sudi berkenan hadir ke Studio 2. Terima kasih kepada jajaran kru yang sudah menyiapkan acara. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma atina ilman ladunni wa ilman nafi'ah waftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin wa ja'alana min ulama'ikal alimin al mukhlasin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.